Good morning, Suster. Good morning. How are you this morning, Suster? Fine, thank you. Saya terkenang waktu SMP Maria di Padang kelas 1. Kami semua siswa-siswi sangat tertarik pada Suster Matea Wijaya Almarhumah yang juga suster imut-imut, suster muda baru mengajar di SMP. Beliau itu sangat pandai sekali bercerita kalau masuk memberikan pelajaran agama, dan disitulah awal saya tertarik. Sehingga satu hari ketika dia suruh saya membawa buku-buku Injil ke lemari perpustakaan, dia bertanya, Bernadette, nanti kalau kau tamat SMP kau mau menjadi apa? Spontan tanpa pikir saya bilang, saya mau menjadi seperti suster. Oh baik ya, minggu depan kalau pergi pengakuan dosa di gereja, sesudah siap mengaku, kamu bilang sama pastor bahwa kamu tertarik menjadi suster. Itulah awalnya suster. Suster, apakah ada pengalaman yang terkesan untuk suster yang membuat suster semakin setia hingga saat ini? Ya, ini kembali ke jadul zaman dulu. Waktu saya nofis kedua, itu suster, kebetulan pemimpin nofis Suster Marta Chandra. Sepanjang jalan dia bilang, kamu harus keluar biar, karena kami berdua pulang kepada ibu saya stroke. Jadi kami berdua diharap ke Mina. Dia bilang, kamu keluar biar, sebab siapa menjaga mama lagi? Si Maria sudah menikah, itu suami dan anak-anaknya. Kamulah diharap menjaga mama kalau mama masih hidup. Dan saya berjanji, ya baik. Itu pertanyaan terberat. Dan sesudah 3 hari menunggu mama meninggal dunia, saya masih ragu. Dan dalam kebingungan, saya teringat Bapak Rohani. Saya pergi ke pastoran keluar Pastor Santa Andrea, SX almarhum juga sekarang. Pastor, saya bingung. Saya kembali lagi lanjutkan pendidikan awal di Sibolga atau pulang aja ke rumah. Jadi kamu bingung sekarang? Ya, balik atau tidak? Hati saya mendua. Oh baik, tunggu sebentar. Dia masuk ke kamar. Lalu dia bilang, kamu ini salib, kamu pegang dan jawab 3 pertanyaan dalam 3 hari. Itu tantangan saya. Sanggup kamu hidup tidak menikah, seribat? Sanggup kamu hidup taat, mengalahkan kemauanmu sendiri, dan hidup sederhana kemiskinan? Renungkan. Kedua, saya sudah tekan bel lagi di pastoran. Bagaimana? Sudah saya pikirkan pastor, saya lakukan. Saya mencoba untuk terus lagi. Oh bagus. Dan dia masuk ke kamar, dia keluarkan 1 salib, dan dia katakan, peganglah salib ini. Dan katakan, memang masuk biara ini, kamu mau menjadi milik Yesus. Suster, apa tantangan terbesar yang suster hadapi dan bagaimana cara suster mengatasinya dalam menjalani panggilan suster? Ya, tantangan terbesar seingat saya, ya dengan perutusan, saya pergi ke negeri asing, di Belanda waktu itu. Orang asing belajar bahasa asing, tetangga-tetangga pun tidak mau tahu siapa lu, siapa gue. Ya, saya betul-betul merasa kesepian, kesendirian, dan sungguh-sungguh hidup di flat tingkat 3 sendiri, kamar di bawahnya juga kosong. Untuk pergi ke tetangga sebelah, teman suster yang bersangkutan juga bilang, kita makan masing-masing lah ya. Susah juga kalau kamu harus turun ke bawah, aku harus naik ke atas. Saya sungguh goncang waktu itu. Dan saya pergi retret ke Meken. Seorang suster Clarice yang teman bahasa Indonesia itu, dia bilang, Bernadette, baru kamu 1 bulan di sini. Kalau kamu mengatakan ya yang pertama, harus sampai ya yang terakhir. Jangan menyerah, lanjut terus. Karena bukan kamu yang diutus ini, tapi Allah memutuskan. Suster, apa pesan suster untuk generasi muda dalam kongregasi SCMM? Ya, pesan saya, suster, ialah
Terus menerus saya ulang kalau ada yang datang bimbingan retret, yaitu hidup dalam kesadaran. Saya ada demi Allah Rajaku. Salib-salib kecil yang harus kita panggul setiap hari. Dihayati, saya ada demi Allah Rajaku. Bahwa saya hidup ini untuk kemuliaan Allah. Kedua, pesanku ialah kalau kita betul menyadari panggilan kita, kita harus banyak meninggalkan si ego kita ini. Ego, si aku yang palsu ini. Karena sering pikiran kita mengajak kita untuk hidup menurut apa yang terbaik bagiku. Tetapi jangan lupa, dari otak mendapat turun ke hati. Karena di hati itulah ada love, cinta. Cinta yang mau memahami, mengerti orang lain, menerima apa adanya, menjadi hati yang lemah lembut, belas kasih. Itulah yang menjadi karisma kita. Roh cinta ini, inilah yang menjadi kekuatan saya untuk melangkah terus, berjalan bersama Yesus dan berjalan bersama Mother Mary of Mercy, Bunda yang berbelas kasih.